Di dalam penelitian kualitatif, peneliti juga diminta untuk merinci langkah-langkah yang akan digunakan di dalam menganalisis berbagai bentuk data kualitatif. Hal ini bertujuan secara umum untuk memahami data teks dan juga gambar. Disampaikan ada beberapa poin khusus mengenai keseluruhan proses tersebut. Yang pertama yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif akan berjalan seiring dengan bagian lain dari pengembangan studi kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Selama wawancara berlangsung, misalnya, peneliti mungkin menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menulis memo yang pada akhirnya dapat dimasukkan sebagai narasi di dalam laporan akhir, dan kemudian mengatur struktur laporan akhir. Nah, perlu kita ketahui dan kita pahami juga bahwa tidak semua data atau informasi itu dapat kita gunakan di dalam penelitian kualitatif. Oleh karenanya, peneliti di dalam analisis data diminta untuk kejelian serta kecermatannya di dalam menampi data, atau biasa kita kenal dengan memilah data mana yang tepat untuk kita jadikan pusat perhatian di dalam menganalisis data tersebut. Dalam analisis dan interpretasi data pada metode penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang termuat di dalamnya. Langkah yang pertama yaitu peneliti mengatur dan menyiapkan data untuk analisis. Di dalam hal ini, peneliti melibatkan transkrip wawancara, pemindaian materi secara optik, mengetik catatan lapangan, menyortir, serta mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Langkah yang kedua yaitu peneliti harus membaca atau melihat semua data. Peneliti kualitatif biasanya menulis catatan lapangan observasional atau mungkin mulai merekam pemikiran umum mengenai data. Dalam hal ini juga data visual serta sketsa ide dapat mulai terbentuk. Oke, selanjutnya langkah 3. Langkah 3 terbagi menjadi 3 ya, yaitu tentang kode, yaitu yang pertama pengkodean, di mana harapan pembaca menemukan literatur masa lalu dan akal sehat. Yang kedua kode yang mengejutkan dan tidak diantisipasi pada awal penelitian. Ketiga yaitu kode-kode yang tidak bisa dengan sendirinya menarik secara konseptual bagi pembaca. Dan langkah 4 yaitu di mana proses pengkodean untuk menganalisis deskripsi, latar, atau orang, serta kategori atau tema untuk analisis. Selanjutnya, kita masuk pada langkah kelima dan langkah keenam. Langkah kelima, bagaimana deskripsi dan temanya diwakili dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis. Ini mungkin diskusi yang menyebutkan kronologi peristiwa, diskusi rinci beberapa tema, lengkap dengan subtema, ilustrasi, spesifik, berbagai perspektif dari individu, dan kutipan, atau diskusi dengan tema yang saling terkait. Banyak peneliti kualitatif juga menggunakan visual, gambar, atau tabel sebagai pelengkap diskusi mereka. Menyajikan model proses seperti dalam ground theory, memajukan gambar situs penelitian tertentu seperti dalam etnografi, atau menyampaikan informasi deskriptif tentang setiap peserta dalam sebuah tabel, seperti dalam studi kasus dan etnografi. Nah, kita lanjut pada langkah yang keenam. Langkah keenam atau langkah terakhir dalam analisis data.
Langkah analisis data melibatkan membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif dari temuan atau hasil, menanyakan apa pelajaran yang didapat, menangkap esensi dari Lincoln dan Gubah pada tahun 1985. Pelajaran-pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti yang dituangkan dalam pemahaman yang dibawa oleh penyelidik ke dalam penelitian dari budaya, sejarah, dan pengalaman pribadi. Bisa juga makna yang diperoleh dari perbandingan temuan dari informasi yang diperoleh dari literatur atau teori dengan cara penulis menyarankan bahwa temuan mengkonfirmasi informasi masa lalu atau menyimpang darinya. Hal ini juga dapat menyarankan pertanyaan baru yang perlu diajukan, pertanyaan yang diajukan oleh data dan analisis yang sebelumnya tidak diramalkan oleh penyelidik dalam peneliti. Etnografer dapat mengakhiri penelitian, kata Walcott pada tahun 1994, dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pendekatan bertanya juga digunakan dalam pendekatan transformatif pada penelitian kualitatif. Terlebih lagi ketika peneliti kualitatif menggunakan lensa teoretis, mereka dapat membentuk interpretasi yang menyerukan agenda aksi untuk reformasi dan perubahan peneliti. Mungkin menjelaskan bagaimana hasil naratif akan dibandingkan dengan teori dan literatur umum tentang topik tersebut. Selanjutnya yaitu validasi kualitatif dan keandalan kualitatif. Validasi kualitatif merupakan pemeriksaan mengenai keakuratan dan kredibilitas temuan yang didapat dengan menggunakan prosedur tertentu. Validitas adalah salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan itu akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Ini menurut Creswell and Miller pada tahun 2000. Selanjutnya, peneliti di dalam proposal perlu menyampaikan langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam studi mereka untuk memeriksa keakuratan dan kredibilitas temuan mereka. Peneliti secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal mereka. Selanjutnya yaitu keandalan kualitatif. Keandalan kualitatif terdapat pada konsistensi mengenai pendekatan penelitian di berbagai penelitian dan proyek yang berbeda. Walaupun terdapat berbagai penelitian dan proyek yang berbeda, tetapi pendekatan penelitian yang digunakan dapat sama atau secara konsisten dapat digunakan walaupun berbeda. Ada beberapa strategi analisis data. Yang pertama, segitiga sumber data yang berbeda informasi dengan memeriksa bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk tema. Artinya bahwa jika tema ditetapkan berdasarkan konvergensi beberapa sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat diklaim sebagai penambah validitas penelitian. Yang kedua, menggunakan pemeriksaan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif melalui pengambilan laporan akhir atau deskripsi atau tema tertentu kepada peserta dan menentukan apakah peserta merasa bahwa mereka akurat. Ini tidak berarti mengambil kembali transkrip mentah untuk memeriksa keakuratannya. Sebaliknya, peneliti mengambil kembali bagian dari produk yang sudah dipoles atau semi-poles seperti temuan utama, tema, analisis kasus, grounded teori, deskripsi budaya, dan sebagainya. Prosedur ini dapat melibatkan melakukan wawancara dengan peserta dalam penelitian dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengomentari temuannya. Yang ketiga, menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan. Deskripsi ini dapat membawa pembaca ke latar dan memberikan diskusi elemen pengalaman bersama. Ketika peneliti kualitatif memberikan deskripsi rinci tentang latar, misalnya, atau menawarkan banyak perspektif tentang suatu tema, hasilnya menjadi lebih realistis dan lebih kaya. Prosedur ini dapat menambah validitas temuan. Yang keempat, memperjelas bias dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian.
Refleksi diri ini menciptakan narasi yang terbuka dan jujur yang akan beresonansi baik dengan pembaca. Reflektivitas telah disebutkan sebagai karakteristik inti dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisi komentar para peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka terhadap temuan dibentuk oleh latar belakang mereka, seperti jenis kelamin, budaya, sejarah, dan asal sosioekonomi mereka. Yang kelima, adanya informasi yang tidak sesuai yang bertentangan dengan tema. Karena kehidupan nyata terdiri dari perspektif yang berbeda dan tidak selalu menyatu, yaitu membahas informasi yang berlawanan, menambah kredibilitas sebuah akun. Seorang peneliti dapat mencapai ini dengan mendiskusikan bukti tentang suatu tema. Sebagian besar bukti akan membangun kasus untuk tema tersebut. Peneliti juga dapat menyajikan informasi yang bertentangan dengan perspektif umum tema. Dengan menghadirkan bukti yang kontradiktif ini, akan menjadi lebih realistis dan lebih valid. Strategi validasi data yang keenam ialah menghabiskan banyak waktu di lapangan tempat penelitian. Hal ini akan lebih baik untuk dilakukan karena peneliti dapat mengembangkan pemahaman mengenai fenomena yang akan diteliti dan juga dapat menjelaskan tentang keadaan situasi di lapangan dan orang-orang di lapangan. Dengan begitu, data-data atau informasi yang didapatkan akan lebih valid dan juga akurat. Oke, selanjutnya strategi yang ke-7 dan 8. Nah, dalam strategi yang ke-7 terbagi menjadi 2 poin, yaitu poin yang pertama tentang kegiatan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab ini dilakukan untuk meningkat keakuratan data, dan ini pun berproses melibatkan mencari seseorang untuk mengulas dan mengajukan pertanyaan tentang studi kualitatif. Poin yang kedua, peer debriefing atau pembicara yang berperan untuk memohon peneliti lain yang tidak terlibat dalam proyek peneliti untuk membantu menyelidiki pemikiran peneliti dan bagian-bagian tertentu dari proses peneliti. Peer debriefing juga merupakan pelengkap untuk meningkatkan validasi dari suatu peneliti melalui suatu pemberian pembekalan oleh rekan-rekan internal. Oke, strategi yang ke-8 tentang auditorial eksternal yang bekerja sebagai penguji komponen dalam sebuah laporan dan untuk melihat apakah komponen tersebut telah dihitung berdasarkan peraturan akuntansi. Untuk meyakinkan validitas data di dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti menggunakan triangulasi data. Nah, perlu kita ketahui bahwa triangulasi data itu sendiri berarti teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi data dibagi ke dalam berbagai macam cara, yaitu yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Sebagai contoh, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum secara pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Lalu yang kedua yaitu triangulasi data atau triangulasi waktu. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sahih melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.
Lalu yang ketiga ada triangulasi teori. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya yaitu triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara, karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan juga persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena. Maka hasil pengamatan dapat saja. Selanjutnya ada triangulasi metode. Triangulasi metode sendiri ada untuk mengecek keabsahan data dan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recheck. Pada dasarnya atau pada prinsipnya, triangulasi merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Kesimpulan dari materi kami ialah analisis data penting untuk dilakukan dalam menentukan dan memilih data yang paling pas untuk dipakai dalam penelitian. Karena tidak semua data atau informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditentukan. Dan juga validasi kualitatif dilakukan untuk mengecek kembali keakuratan dari data atau informasi yang telah dikumpulkan.